Udah baca judulnya belum? Sekarang kita saatnya pindah dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Dan ini adalah satu-satunya klub bola Liga 1 yang ada di Pulau Sulawesi, PSM Makassar. Halo sob, ketemu lagi bareng gue Botak Review di review jersey bareng Tiento Indonesia. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal, jersey klub satu-satunya klub Liga 1 yang berasal dari Sulawesi, yaitu PSM Makassar. Woi, jujur ini gue udah agak kelamaan atau telat nge-reviewnya karena sebenarnya jersey ini tuh nyampainya di hari Senin dan sekarang gue reviewnya di hari Rabu ya, maaf banget nih ya. Tapi demi memenuhi keinginan kalian semua untuk mereview semua jersey di Liga 1, thank you banget yang udah komen di bawah nih. Komennya banyak banget komennya. Inilah. Tapi buat semuanya kita minta maaf banget kalau misalnya belum semuanya bisa kita review karena ada yang masih dalam proses PO, ada yang belum bisa dibeli dan lain-lainnya. Tapi sabar aja. Kayaknya kita bakal review semuanya for your information. Dan kalau misalnya nanti gue gue susah banget nih dapet jersey klub ini, gue bakal minta tolong sama kalian semuanya. Setuju ya? Oke, nggak usah lama-lama lagi, gue bakal ceritain semua journey gue untuk bisa mendapatkan jersey PSM Makassar ini. Pertama, gue belinya di mana? Gue jujur udah nungguin banget. Jujur sejujur-jujurnya gue udah nungguin banget. PSM itu salah satu klub yang menurut gue tuh agak beda sendiri. Kenapa gue bisa bilang beda sendiri? Karena memang dia jauh dan gue nggak tahu dia apparelnya tuh based on store-nya kayak gimana, karena memang pada saat gue cari Rewako jujur agak sulit gue untuk mencarinya. Jadi itu bikin gue penasaran sebenarnya. Dan selalu beberapa review jersey yang gue lakuin di tahun lalu untuk yang Persib sama Bali United, kalau misalnya kalian belum nonton yang Persib dan juga Bali United yang tahun lalu, salah satunya mereka ada bilang jersey PSM adalah jersey terbaik. Kenapa? Apa yang membuat jersey PSM itu terbaik? Pada saat videonya launching nih, video launchingnya nih ya, dengan beberapa pemain di dalamnya, dengan menggunakan efek lighting yang seperti kayak apa ya, kayak lighting zaman kini ya, dan beberapa pemain ada di situ juga. Yang gue baca di situ captionnya adalah minggu ini bisa dibeli. Of course, kalau nggak salah itu videonya tuh launching di hari Kamis atau Jumat, videonya ya launching di hari Kamis atau Jumat. Terus di captionnya ada tuh, ting, gue nanti kayak bisa dibeli di minggu ini. Gue sampai komen, ini bisa dibeli di mana, ini bisa dibeli kapan. Dan itu kan kalau misalnya ngomong minggu ini kan berarti sampai dengan Sabtu dan Minggu kan udah harus gue bisa beli gitu kan. Tapi ternyata sampai dengan Sabtu dan Minggu belum bisa gue beli. Sampai akhirnya bisa dibeli, ada feeds-nya muncul, bisa dibeli, dan senang banget bisa dibelinya di mana? Di Keranjang Belanja di web. Kalau di Instagramnya sih disuruhnya untuk belanja langsung ke website Keranjang Belanja. Tapi balik lagi ketika gue kemarin agak ada trust issue sama salah satu klub bola yang gue belanjanya di website, gue harus belanja kalau bisa di platform lain, coba gue platform lainnya dulu ya. Jadi gue kepoin di App Store gue, ternyata ada apps-nya namanya Kerbal ya. Kerbal ya. Nih Kerbal kayak gini ya. Tuh Kerbal. Gue belanjanya di situ. Katanya memang hanya ada terbatas sekali. Dan sebenarnya gue juga minta tolong sama beberapa pemain PSM, tapi tidak mau merepotkan mereka lebih lanjut, jadinya gue langsung beli aja di Kerbal. Keranjang Belanja, ya bener. Harganya itu nih ya, gue belanja tuh kalau nggak salah di hari Senin nih. Ini status belanja gue sudah selesai ya. Oke, gue belanja di tanggal 27. And then sampai di hari Senin nih, hari Senin itu tanggal 1. Ya, jadi kalian bisa hitung 27 gue belanja pagi atau siang atau sore, gue lupa. Sore, 27 sore, 27, 28, 29, 30, 31, 5 hari. Karena memang gue menggunakan jasa pengirimannya JNEIS ya, jamin nyampe esok. Yakin esok sampai. Thank you. Ya, tapi kita benar-benar paham karena memang ini pengirimannya dari Makassar ke Bandung agak sulit, mungkin agak ada permasalahan satu dan lain hal, jadi nyampainya di hari Senin, it's okay. But ada sedikit drama yang gue alami. Jadi kalau misalnya kalian mau skip yang journey gue belanjanya, mau langsung ke bagian jersey-nya aja langsung, aduh drama banget sih. Tapi ini yang gue alamin dan semoga kalian gak alamin ya, balik lagi ya.
Ini yang gue alamin, semoga kalian gak alamin. Kalian kalau misalnya mau skip langsung ke review jersey-nya, kalian langsung ke menit ini ya. Ting, nanti dibantu sama miminnya ya, dibantu sama editor nih. Langsung ke menit ini, kalian bisa langsung situ untuk bisa langsung ke bahasan jersey-nya. Oke, pada saat gue proses belanja ini, jadi pada saat barangnya baru dikirim, pada saat barangnya masih dikirim, dan pada saat gue cek resinya itu, masih di Makassar, gue dapat notifikasi bahwa produkku sudah sampai. Oh my god, I'm so happy about that. Gue cek ke kantor, ternyata barangnya belum nyampe. What? Belum nyampe guys. Jadi ternyata gue telepon orang, gue telepon orang PSM-nya, gue telepon orang Kerbal-nya, dialih-alihkan jadinya ke Kerbal yang memang bertanggung jawab tentang itu, dan dia mengubah statusnya karena memang gue merasa belum nyampe barangnya. Mengubah di aplikasinya, ternyata belum nyampe. Ternyata beberapa jam setelahnya gue dapat WhatsApp dari kurir bahwa produk gue sudah akan diantar di hari itu. Jadi kesimpulannya apa? Nggak update tracking resinya. Jadi gue sebenarnya hari Senin tuh gue udah pusing kok. Barang gue udah nyampe tapi belum ada barangnya. Ternyata memang statusnya berubah duluan. Jadi memang sebenarnya nyampenya di hari yang sama, cuma beda jam. Oke, gue belanja itu gue ingat banget gue beli dengan harga 699.000, tapi gue dapat diskon 10% karena memang diskon opening, diskon launching ya katanya. Jadi gue cuma kena di 629.100 dengan ongkos kirimnya kurang lebih 60 ribuan. Jadi yang gue bayarkan adalah 689.885 rupiah. Ting! Oke, itu kalau misalnya gue ada di Bandung, yang pengirimannya dari Makassar ya, jadi cukup mahal memang. Tapi kalau misalnya kalian pecinta PSM, dan kalian tinggalnya di Sulawesi, mungkin ongkos kirimnya nggak terlalu mahal ya guys. Poin selanjutnya yang gue sayangkan di sini, sebelum ini belum gue buka aja udah ngomong sayangnya. Ini gimana sih? Ya karena memang sayangnya gue nggak bisa request untuk nambah name set, nggak bisa. Jadi nanti yang akan gue buka adalah jersey polos. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue dapat spesifikasinya. So nanti sebenarnya kan bakal dipajang seperti jersey di belakang ini ya, karena memang yang kita tunjukin adalah nama pemainnya sendiri. But it's okay. Langsung aja kita lihat previewnya dari jersey-nya. Jujur ini tidak ada yang gue tambahkan, tidak ada yang gue kurang-kurangi. Bahkan sebenarnya gue udah buka dan di sini masih ada kertasnya ya, ada bread papernya. Jadi memang di sini sengaja gue nggak buang supaya gue tidak mengurangi atau menambahkan apapun. Selain dari ini, gue hanya mendapatkan plastik bungkusnya aja. Oke. Jadi memang tidak ada box di sini atau tidak ada packaging lainnya. Pure hanya seperti ini. Mungkin pada saat belanja bisa seperti ini ya. Tuh memang lebih praktis aja sih belanjanya kayak gini tuh. Di bagian belakangnya ada sablon Rewako sebagai aparelnya. Di bagian depannya ada logo PSM ya. Udah nggak sabar buka, kita buka bareng-bareng ya. 1, 2, 3, set. Oke, plastiknya kita pensiunin dulu bentar ya. Oke, ini dia previewnya. Oke, yang bread papernya juga gue cabut dulu aja. Di sini sayang banget nggak ada price tag-nya ya. Jadi memang nggak tahu nih sebenarnya harganya berapa. Kita buka aja langsung. 1, 2, 3. Ini dia penampakan dari jersey PSM Makassar Home Player Issue Liga 2022-2023. Mana suaranya? Yo, terima kasih. Akhirnya gue bisa menarik kesimpulan sedikit mungkin ini juga koreksi gue kalau gue salah ya. Jadi mungkin menurut beberapa fans, jersey yang bagus tuh ya nggak usah ada banyak sponsornya mungkin ya. Jadi memang ada beberapa juga yang akhirnya pada saat kita mau beli jersey ada yang menawarkan clean tanpa sponsor. Jadi ada additional, kalau misalnya kalian menambah sponsor additional lagi. Kalau misalnya kalian mau nambah name set lagi additional lagi. Jadi mungkin itu untuk memenuhi keinginan para fans yang aduh gua mau pakai jersey tapi gua nggak mau ada sponsornya. Dan itulah yang menurut gua akhirnya orang menilai bahwa jersey yang bagus tuh yang salah satu yang jersey yang bagus tuh yang tidak terlalu banyak sponsor. Nah mungkin yang seperti yang ada di PSM ini karena memang sponsornya saya bisa hitung kayaknya cuma ada 1, 2, 3 sponsor. Di bagian belakangnya nggak ada ya. Sponsor yang pertama Honda yang paling besar di sini, ada juga A Group of Companies
dan juga di sini ada suplemen kesehatan Kuku Bima ya. Bahkan di sini yang menarik untuk Kala, a group of companies-nya tuh di bagian pundak kiri dan kanan. Ya, sepertinya sudah sangat berpengaruh sekali dan juga memang sudah lama ya. Dan di sini ada logo Honda yang paling besarnya, tapi ini sebenarnya logo Honda motor ya. Logo Honda yang motor. Kalau di sini ada suplemen kesehatan Kuku Bima. Sepertinya untuk Kuku Bima sendiri kemarin kita juga udah lihat ada di Persija juga ya. Ada di Persija juga, ada di Madura juga. Dan yang sekarang ada di PSM juga. Karena memang kalau misalnya kita ngelihat di Liga 1 sebenarnya Kuku Bima cukup bisa mensponsori sampai dengan ke Liga 1-nya ya. Oke, kita langsung bahas aspek ke aspeknya. Langsung yang paling menarik mata gue dulu sebelum ke patch TPU Rubber Club-nya ya. Pada saat gue mendapatkan produk ini, yang gue sayangin ini kenapa seperti ini gitu. Ini kenapa seperti ini ya. Logo Hondanya udah ngelopek ya guys ya. Padahal kalau misalnya gue tarik garis lipatnya, ini sebenarnya bukan termasuk ke garis lipatnya. Dan ini memang kalau misalnya gue lihat nih, kalau misalnya tangan gue harus kasar sedikit, ini udah kebuka nih. Tuh, bagian sininya udah kebuka ya. Tuh, ini tidak ada yang gue tambah-tambahkan, tidak ada yang gue kurang-kurangi. Ini yang gue dapetin seperti ini, ya. Jadi sayang kalau misalnya untuk yang intensitasnya tinggi atau player PSM yang berintensitas tinggi, yang gue harapin adalah sablon yang menempel di setiap jersey harus kuat, karena memang mereka bajunya player tersendiri kan akan selalu terkena keringat, akan melar ditarik ataupun mereka pakai ataupun mereka jatuh dan segala macamnya, intensitasnya sangat tinggi. Yang gue harapin sebenarnya semua aspek yang menempel di jersey itu harusnya kuat at least ya. Jadi lebih banyak research lagi untuk oke, sablon yang seperti apa yang kiranya at least 50 kali jersey pakai tuh nggak copot gitu loh. Ya pasti ada ya. Itu yang langsung eye catch di gue. Kalau misalnya untuk yang kalah, ini menurut gue tidak terlalu bermasalah ya, tapi yang untuk Rewakonya juga agak sedikit mengkerut gitu. Tapi memang kalau yang Rewako ini memang kena garis lipat ya. Oke. Lalu untuk yang suplemen Kuku Bimanya so far so good, clean, bagus ya. Oke, di sini juga ada price tag-nya, cuma nggak ada price-nya, ya. Di sini ada websitenya psmmakassar.co.id, eksklusif produk by Rewako. Oke, sebelum gua ke patch lagi ya, karena menurut gua patch-nya udah cukup bagus, oke. Nah, di sini untuk si pola bahannya untuk di bagian badan dan juga lengan itu berbeda, ya. Kenapa berbeda? Karena di sini jujur gue agak kurang mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan zigzag, pola zigzag ini. Mungkin kalian bisa kasih tahu gue di komen ya. Kita diskusi bareng-bareng, no hate comment, semuanya kita diskusi bareng-bareng di bawah, oke? Karena gue berterima kasih banget, semua komen-komen kalian tuh sangat membantu banget ketika gue udah nggak tahu sesuatu yang ada di jersey ini. Salah satunya untuk yang pola zigzagnya. Nah, ini menurut gue agak gimana ya? Agak tricky ketika PSM membuat pola seperti ini, karena mereka membuat pola zigzag yang ada yang garis tipis, ada juga yang garis tebal, yang mohon dibantu banget, atau enggak kalau misalnya lagi tim PSM atau tim Rewakonya nonton, boleh di komen ini polanya apa. Tapi yang tricky di sini kalian mencantumkan atau memasukkan logo PSM yang sama seperti TPU patch-nya yang di sini, yang kalau misalnya gue lihat di Instagram pada saat launching itu malah berpapasan atau berpotongan antara si yang ada di pola bahan sama yang patch aslinya. Nah, itu yang gue bilang tricky. Karena memang ini kita yakin setiap baju akan berbeda ya, terkenanya di mana, dan kebetulan di baju ini kita nggak kena. Tapi sudah mulai dekat. Nah, ya ampun, yang kayak gitu aja dibahasnya kayak banget. Iya dong. Karena memang itu menurut gue salah satu estetiknya di situ. Ya guys ya. Oke. Tadi untuk pola bahannya sudah, gue minta tolong banget kalau misalnya kalian tahu untuk polanya itu sebenarnya punya arti ataupun art apa gitu, kalian bisa komen di bawah, oke? Dan memang kalau misalnya kita ngelihat si jersey PSM ini, color tone-nya tuh marun, beberapa tahun terakhir sudah marun ya, memang selalu marun sepertinya. Marun gold itu udah kuat banget karena memang sablonnya gold, Rewakonya gold, sponsornya gold semuanya, dan juga mereka memasukkan list bahan. Ini bukan rib ya, tapi ini mereka memasukkan bahan jersey yang sama,
dengan handfeel yang sama berwarna gold. Jadi memang color tone yang mereka masukkan di sini adalah maroon dan juga gold. Bahan jersey-nya, I have to say one of the comfort fabric ya. Jadi menurut gue yang megang dari yang sudah gue review tuh ada Persib Bandung home away, terus ada Persija, ada juga Madura. Ini salah satu yang memiliki tekstur bahan dengan handfeel yang lebih enak, paling enak. Salah satu ya, berarti bukan yang terbaik, oke? Jadi memang yang fans Persija, Madura dan lain-lainnya jangan protes. Ini salah satu yang terbaik, oke? Ini salah satu yang terbaik menurut gua. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Rasain sendiri. Dengan harga 699.000 diskon 10%, ini salah satu yang bisa menjadi pengobat hati ketika gua sakit hati melihat kok sablonnya kayak gini gitu loh. Kok sablonnya kayak gini, mengsedih saya. Takutnya nanti saya pakai jadinya hanya Hon doang, nggak pakai A. Ya, nih kita langsung ke bagian patchnya dengan logo PSM Makassar yang memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Ya, ada 5 warna yang terkandung di dalam patch ini. Ada hitam, ada merah marun, ada emas dan juga ada putih. Dan kalau misalnya kalian telisik lebih dalam, awalnya gue cuma lihat kapal pinisi. Ternyata bukan cuma kapal pinisi. Jadi ada 5 nih, ada 5 unsur yang ada di dalam sini. Yang pertama kapal pinisi of course. Yang kedua adalah shield atau tameng atau perisai, bentuknya itu ada bentuk perisai, lalu ada bola sepak ya, ada juga 1915-nya, ada juga untuk yang victory. Jadi banyak banget aspek-aspek yang ada di dalam sini. Dan kalau saya bahannya seperti biasa rubber TPU yang kalau ketika gue cari-cari referensi kasihan banget, bahkan ada yang dapat patchnya tuh copot ya. Tapi yang gue dapetin ini, kalau misalnya gue pakai tenaga dikit sih copot sih. Jadi minta tolong banget buat research and development-nya dari Rewako bisa memberikan sedikit touch untuk memperkuat segala jenis aspek yang menempel di baju ini. Thank you. Di sini juga ada woven. Di sini juga ada woven untuk Authentic Apparel 2022 ya. Di sini ada wovennya putih dengan bordirnya putih, woven hitam dengan bordir putih, dan juga untuk rib dari lehernya ya, rib lehernya ya. Ini juga menggunakan bahan rib yang tidak terlalu sesak, tidak terlalu keras yang memang susah harus ditarik dulu, enggak sih. Ini cukup enak dan warnanya gold sama seperti ini ya. Oke, bahannya enak, jujur enak ya. Dan ini pun nanti kalau dipakai mungkin yang pakai bukan gue, karena memang gue belum sampaikan sama kalian size-nya itu kalau nggak salah cuma 3M, L, XL. Jadi untuk ukuran gue nggak ada. Thank you so much. Jadi kalau misalnya aku nggak apa-apa loh kalau misalnya bayar lebih ya. Cuma kalau misalnya cuma diadain M, L, XL, but I don't know, mungkin L, XL atau aku lupa karena ada 2 klub jersey yang menjual hanya ukuran-ukuran reguler aja. But it's okay, itu sudah keputusan dari mereka. Itu ukurannya ya. Namun di bagian belakang sebenarnya aku tuh udah kasih notes untuk aku mau dong ditambahin name set untuk William Pluim nomor 80. Cuma ternyata pas datang ya. Karena memang ada beberapa klub juga yang memang di tokonya tidak ada pilihan untuk nambah name set, tapi pada saat aku WhatsApp mereka bisa nambah name set ya. Cuma kalau di sini nggak apa-apa, nggak ada ya. Aku cari dari beberapa sumber. Jadi ini tuh katanya huruf aksara yang khas di Makassar. Jadi dia Lontara Sirina Pace. Bener nggak tuh kayak gitu? Tolong di komen di bawah kalau misalnya aku salah. Kalau benernya artinya apa ya untuk Lontara Sirina Pace itu artinya apa? Boleh banget di komen di bawah ya. Ini jujur kalau misalnya gue dari tadi pegang tuh, nih ya, gue giniin. Bahannya halus banget. Parah bang. Parah, ini bahannya jujur enak dengan ketebalan yang nggak terlalu tebal. Ini akan menjadi salah satu bahan jersey yang nyaman karena memang kalau dari segi ini udah gue balik ya, dari segi handfeel bahan tuh enak dan dia tidak bertekstur. Kan ada juga yang memang dia Microdot, Benzema, Milano ya kan. Ada juga yang memang sudah di knitting sesuai dengan filosofi klubnya masing-masing. Itu oke banget. Kita balik bajunya ya. Nah, oke. Jadi dia bukan sublim ya. Ternyata
Ternyata dia tuh bukan sublim untuk yang bagian badannya yang tadi aku bilang ada zigzag tipis dan juga zigzag tebalnya. Jadi sepertinya dia antara tekniknya tuh antara embossing atau seperti apa. Cuma kalau misalnya emboss, bahannya nggak mungkin seringan ini atau setipis ini karena emboss tuh butuh bahan yang lebih tebal ya. Ini sampai belakang ya, sampai belakang masih ada. Tuh masih kelihatan banget tuh di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya tidak ada aspek spesial. Di sini ada Rewako dengan penjelasan ini tuh size-nya apa. Jadi ada Global L, USA L, Asia XL, Europe-nya L. Jadi sebenarnya yang gue order adalah yang ukuran Asia XL, oke? Di sini pastinya juga ada washing care-nya. Washing care-nya di 100% polyester, yes. Ini kayaknya untuk color tone-nya, ada juga RN tanda pagar 31762, style YSL 46280, one size, tali Unica made in Indonesia. Tapi ini kayaknya nggak ada bahasa Indonesianya deh. Di sini ada keterangan untuk machine wash cold separately or with like colors. Jadi bisa dipisah ataupun kalau misalnya kalian mau nyuci bareng-bareng warnanya harus sama gitu ya. Tumble dry low iron if needed. Jadi sebenarnya nggak usah disetrika, tapi kalau emang harus disetrika pakai suhu yang anget-anget kuku aja. Jangan panas-panas. Apalagi kalian setrikanya di bagian sablon, ya. Jangan. Nanti meleleh, ya. Kalau misalnya kalian udah penasaran, ini kalau baju dipakai tuh gimana sih? Ya kan? Langsung aja. Botak Review bakal pakai baju ini dengan teknologi Magic 1, 2, 3. Nah ini dia, walaupun kelihatannya belum mandi ya guys ya, nggak apa-apa. Jadi tapi ini teknologi Magic, tapi teknologinya bukan dari baju, tapi teknologi dari editor ya. Ini dia penampakan ketika jersey-nya digunakan. Jersey-nya ukurannya XL ya. Tuh bisa ditarik dulu ke bawah ya, bisa dirapihin dulu. Tuh kelihatan banget bahannya tuh sangat ringan, lembut, halus ya. Ini berat badan modelnya berapa? Tingginya 175. Nah ini pakai ukuran XL masih kelonggaran. Jadi kalau misalnya postur badan kalian sama kayak model yang saat ini ada di layar kalian, kalian mungkin bisa pakai ukuran L aja. Ya gimana perasaan pakai baju ini, lembut atau gimana? Lembut, parah. Nyaman-nyaman, jadi adem juga ini ya. Oke, dan semoga kalau misalnya kalian memang pendukung PSM Makassar harus bangga beli ori ya. Karena kasihan untuk developer yang sudah membuat jersey sekece ini. Kalau misalnya kalian belinya bahkan belinya yang palsu atau yang dijual bebas tapi tidak resmi gitu ya. Nah itu dia review jersey PSM Liga 2022-2023 Home Player Issue. Komen di bawah kalau misalnya ada yang belum di-review nih sama Botak Review, langsung aja komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau di-reviewin lagi klub mana lagi nih yang harus di-review selanjutnya, tolong banget komen di bawah. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel ini karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!